persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua dalam tetap keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Tetap bersuka cita untuk datang menghadap tahta kasih karunia, amin. Bapak Ibu Saudara, mari saat hari ini kita sama-sama satukan hati lebih lagi kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti menara doa ini secara online, pastikan Bapak Ibu ada di tempat yang paling nyaman untuk memuji menyembah Tuhan untuk beberapa waktu ke depan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah saat hari yang terindah ini kita semua menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami rasakan dan kami sadari Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami. Hari-hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami akan karya-Mu yang terbesar bagi kami. Di mana Engkau pernah merelakan hidup-Mu demi kami untuk melepaskan kami dari hukuman kekal ya Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami ya Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saat hari ini biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kasih-Mu yang sempurna membuat hati kami semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tambah-tambahkan cinta kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Setiap kali kami menyebut nama Tuhan Yesus, nama itu yang mempesona setiap hati kami, yang membuat mulut kami penuh dengan ucapan syukur, yang membuat hati kami selalu dibangkitkan oleh Roh-Mu, yang membangkitkan jiwa kami di dalam Engkau ya Tuhan, untuk selalu datang memuji menyembah Engkau Allah yang kudus. Mari Allah Roh Kudus penuhi setiap kami sekali lagi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Buat mata kami semakin terbuka ya Bapa. Buat hati kami semakin besar ya Tuhan Yesus. Buat tangan kami untuk selalu terangkat ke surga-Mu yang kudus. Biarlah kami lebih lagi menghormati pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan.
Kudus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, amin. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada
kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Nama Yesus ku percaya, dengan kemuliaan kuasa salibnya jadi pemenang dalam segala hal. Harapanku dalam Yesus. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa, tempat di mana kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, tempat di mana ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu ya Tuhan menyembuhkan kami. Di menara doa ini Tuhan, tempat di mana kami bisa duduk diam, mendengarkan ya Tuhan, memperhatikan daripada perkataan firman-Mu yang memberikan kami hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau ingat mengenang ya Tuhan masa-masa ya Tuhan penderitaan-Mu dalam minggu ya Tuhan masa Prapaskah ini. Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati ya Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, makin ya Tuhan mengasihi Tuhan, bisa merasakan betapa ya Tuhan besar kasih-Mu atas kami, betapa besar ya Tuhan kasih-Mu atas setiap kami. Kami ya Tuhan, masa-masa di mana ya Tuhan kami mau belajar saat Engkau menghadapi ketakutan, kesedihan, saat-saat Engkau menghadapi ya Tuhan kesakitan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau ikuti jejak-Mu, kami mau belajar ya Tuhan. Makasih Yesus, makasih. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu di masa Prapaskah ini yang juga sedang mengalami ya Tuhan ketakutan. Anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan penderitaan, kesakitan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan kesedihan, kebingungan. Aku berdoa Bapa, biarlah ya Tuhan lewat menara doa ini, lewat firman-Mu ini, Tuhan Engkau membukakan ya Tuhan satu pewahyuan. Engkau memberikan ya Tuhan jalan-Mu, nasihat-Mu, untuk kami bisa melewati ya Tuhan masa-masa sulit ini ya Bapa. Terima kasih dengan belajar ya Tuhan, mengikuti jejak-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa ya Tuhan masuk kepada Minggu Paskah, Minggu kebangkitan, kemenangan, hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan mereka semua mengalami ya Tuhan satu kebangkitan ya Tuhan pada masa Paskah ini. Mereka mengalami kebangkitan, bangkit dan jadi pemenang, bangkit dan menjadi pemenang ya Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur
sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, aku angkat tanganku Tuhan. Tuhan, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Tuhan, biar Tuhan turunkan berkat-Mu di masa Paskah ini. Biar ada satu berkat Paskah, kado Paskah, yaitu kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Yang membuat kami bisa bangkit ya Tuhan. Nah Tuhan, atas segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Nah hari ini saya akan lanjutkan khotbah yang kemarin ya. Lalu nanti besok terakhir saya seri ini, yaitu bagaimana kebangkitan Kristus. Ya, penekanannya bisa mengatasi kehidupan yang berantakan ya, berantakan. Saya ingin bagikan paling tidak coba kita lihat, kita renungkan tentang kebangkitan Yesus ini ya. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Dia itu Tuhan yang menepati janjinya. Katakan amin. Dia adalah Tuhan yang menepati janjinya ya. Kita sudah tahu saudaraku di dalam Matius 28 ayat 5 dan 6. Coba kita baca sama-sama. Ini malaikat bicara kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Ya, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Perhatikan selanjutnya kalimat ini. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya saudaraku, saya ingin jelaskan kepada kita semua. Ya kan, apa maksudnya daripada perkataan malaikat ini? Sama seperti yang telah dikatakannya. Kita udah tahu bahwa Yesus berulang-ulang kali dia bicara kepada para murid. Bahwa aku ya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa. Itu kalimat pertama. Kalimat keduanya, aku akan bangkit. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku, ini kata-katanya saudaraku. Jadi saudara, semua yang dia ucapkan, saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka perkataan bahwa aku mati untuk menebus dosamu, ini perkataan kosong. Tapi karena Tuhan bangkit, saudara, ini perkataan ada isinya. Perkataan ini adalah benar. Jadi perkataan Yesus itu adalah perkataan yang bisa dipercaya. Yang ngerti katakan amin. Ada banyak orang mengaku ya dirinya Tuhan. Cuman satu yang membuktikan, yaitu Yesus. Dengan cara apa? Dia bangkit dari kematian, berjalan keliling 40 hari di kota Yerusalem. Saudara, temuin satu-satu orang yang tahu bahwa dia pernah ada di kota Yerusalem. Dia disiksa, tubuhnya sampai hancur, dia digantung di atas kayu salib. Saudara tahu Yesus digantung di salibnya di mana? Di Golgota tuh tempat di mana di bawahnya itu, saudara, di bawah bukitnya itu adalah apa? Pasar. Di mana di situ ada stasi kayak kita bisa tempat pertemuan di mana orang-orang yang mau ke Damaskus, mau ke Mesir, itulah ininya saudara, tempat pertemuannya di sana. Jadi semua orang bisa lihat orang yang tergantung di atas kayu salib itu untuk penghinaan. Tetapi apa yang menurut penghinaan ketika dia bangkit membuat semua orang yang lihat dengan mata kepala sendiri terheran-heran. Tubuh yang sudah hancur, sekarang aku ketemu tubuhnya keren banget, ganteng banget.
Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ini Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus, ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang menepati janji. Setiap kali saudara dapatkan firman dan janji, percaya, Dia pasti akan menepatinya. Katakan amin, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara, kekristenan bisa berkembang begitu cepat. Ya, dimulai dari 12 orang nelayan yang sederhana. Dalam tempo 2000 tahun. Ya saudara, berlipat kali ganda menjadi apa? 2,3 miliar. Penduduk dunia cuma 8 miliar. Jadi kalau ada 1 dari 3 orang di dunia ini, saudara, itu pasti bilang, aku pengikut Yesus. Dan sampai hari ini, saudara, ya kan, kita lihat, saudara, itu perkembangannya begitu pesat. Apa penyebabnya? Kuasa kebangkitan Yesus. Yesus itu Tuhan. Katakan amin. Dan kebangkitan Yesus ini adalah titik penting yang menentukan sejarah. Sebab kebangkitan Yesus ini yang memisahkan antara masa sebelum Masehi dengan masa sesudah Masehi. Jadi segala sesuatu yang diberikan tanggal yang berhubungan erat dengan pasti kebangkitan Tuhan. Tanggal apapun, termasuk tanggal kelahiran kita. Itu ada kaitan dengan kebangkitan Tuhan. Itu yang pertama. Katakan amin. Jadi saya ingin ajak saudara, yakinkan diri saudara, yakinkan semua orang bahwa Yesus itu Tuhan. Buktinya apa? Dia pernah lahir, dia hidup, dia mati, dia dikubur, dia bangkit lagi dan dia ketemu sama semua orang. Katakan amin. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Amin saudaraku. Ada kehidupan yang lebih dahsyat. Yang Yohanes 11 ayat 25. Katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Katakan amin. Jadi saudaraku, jika Kristus tidak bangkit, saudara, kita semua akan apa saudara? Pertama kita akan nebak-nebak. Ada kehidupan gak setelah kematian? Ya, kita pasti nebak-nebak kematian itu macam apa? Ya kan? Yang berikutnya kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita. Kita masih hidup dalam dosa. Kalau kita hidup masih dalam dosa, maksudnya kita masih hidup di bawah, ya kan saudara, hukuman dosa. Kita masih siap untuk menghadapi pengadilan untuk menghukum kita. Tapi faktanya, kenyataannya, kebenarannya adalah Kristus sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, dengar baik saudara, tidak sia-sia iman kita. Ya saudaraku, ketika kita beriman pada Yesus, saya jelaskan, ya kan, yang kemarin. Pertama, kita dibebaskan dari apa? Hukuman dosa. Yang kedua, kalau saudara mau terus dipimpin oleh Roh Kudus, ya kan, maka saudara dan saya akan dibebaskan dari apa? Kuasa dosa. Katakan amin. Kuasa dosa, ya kan? Minta dipimpin. Kesombongan, wah orang sombong gitu kan. Ini dosa nih. Kita minta Roh Kudus urapi aku. Supaya aku punya kuasa, ya kan? Atas kesombongan ini. Kuasa dosa atas kesombongan dipatahkan. Lama-lama jadi rendah hati. Yang suka maling. Aduh aku mau tobat gak bisa. Ya kan? Terus maling. Yang nipu, yang bohong. Saudaraku, kalau kita sudah kuasa kebangkitan memampukan kita untuk apa? Kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa itu. Katakan amin. Saudara mungkin terikat dengan judi, dengan narkoba. Kuasa kebangkitan membebaskan saudara dari kuasa dosa yang namanya kita sebut masing-masing. Caranya gimana? Kita butuh Roh Kudus. Makanya ini perlu dipenuhi Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin beritahu kepada kita. Kita bukan cuma dibebaskan dari hukuman dosa. Kita juga dibebaskan dari kuasa dosa yang ngikat kita. Apa bagian-bagian yang masih ngikat kita? Saudara punya kuasa. Caranya gimana Pak untuk bisa lepas? Ya kan, didoakan. Saudara selalu renungkan firman, perkatakan firman dan lakukan itu. Maka kuasa kebangkitan itu akan bekerja. Saudara menaklukkan kuasa
dosa itu. Yang ketiga adalah kita akan dibebaskan dari kehadiran dosa. Dengan apa? Tuhan berikan kita tubuh kemuliaan. Bagaimana kita bisa bebas dari kuasa dosa? Terus dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita bisa bebas dari hukum dosa? Baptis selam. Saudara yang tinggal di Palembang, saudara mau dibaptis, jemaat, hari Jumat saya akan baptis. Selesai daripada ibadah jam 9 pagi. Ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Katakan amin. Yang ketiga, ini yang saya mau bahas sebenarnya saudara. Ya, ini yang saya mau dalamin mulai hari ini sampai besok. Yaitu apa? Kebangkitan Yesus memberikan kita sebuah teladan. Satu teladan atau satu pola. Saudara, satu jalan. Ya kan? Tentang apa yang harus kita hadapi. Bagaimana kita mengatasi ketika kita memiliki kehidupan yang kacau. Ya kan? Yang hancur, yang sudah berantakan. Ya kan? Kita akan belajar daripada bagaimana Yesus, saudaraku, ya kan, menjelang daripada hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu adalah hari kemenangan. Nah, kita akan bahas tentang hari Jumat, hari Sabtu, hari apa? Hari Minggu, saudara. Karena pada masa Paskah ini, saudaraku, ya kan, kita mengetahui ada kematian Yesus, penguburan Yesus, kebangkitannya berlangsung selama tiga hari. Nah, saya namai, saudara. Nah, 3 hari ini pasti selalu terjadi dalam hidup kita. Berulang-ulang sepanjang sisa hidup kita. Bahkan sebelumnya pun kita ngalami hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Itu berulang. Berulang saudaraku. Apa maksudnya hari Jumat? Hari Jumat adalah hari ketakutan. Hari penderitaan. Setiap kita pernah ngalami ketakutan, takut minta ampun. Kita ngalami penderitaan, kita tahu penderitaan apa yang di dalam ini kadang-kadang. Penderitaan yang di dalam, penderitaan yang di luar. Itu hari Jumat. Ini yang kita mau bahas hari ini. Besok kita bahas tentang hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu adalah apa? Hari apa? Hari kebingungan. Hari kesedihan. Kenapa? Karena itulah hari di mana para murid kehilangan daripada guru. Kehilangan Yesus yang selama 3,5 tahun. Inilah Yesuslah yang diandalkan, yang diikuti, yang diharapkan bisa mengubah masa depan mereka. Ternyata mati. Mereka lupa karena mereka gugur imannya. Mereka tinggalkan Tuhan. Itu Sabtu adalah Sabtu di mana setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan kesempatan, kehilangan uang, kehilangan barang. Pasti yang namanya kehilangan menyebabkan kita bingung, menyebabkan kita sedih. Nah, gimana cara ngatasinnya? Kita belajar dari Tuhan. Dan hari Minggu itu adalah hari kebangkitan, hari kemenangan, hari sukacita. Gimana kita bisa dapetin itu? Nah, ini kita akan bahas. Dan kalau 3 hari ini kita pelajari, saudara tahu ini pola yang Tuhan ajarin. Ini loh prinsip yang kita jalanin. Yang diajarkan, kita jalanin. Saya yakin kita akan keluar sebagai pemenang. Saudara mau belajar? Katakan amin. Ya, jadi sebelumnya kita harus buat pertanyaan. Paling gak kita tanya 3 hal. Saudaraku, ya. Pertama, apa yang harus saya lakukan di hari Jumat? Ya kan, hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Hari-hari yang penuh dengan penderitaan. Apa yang harus saya lakukan? Ini yang saudara tanya. Yang kedua adalah bagaimana caranya bisa lewati. Bisa keluar dari hari Sabtu. Hari bingung. Tidak tahu mau buat apa, mau ngomong apa, ambil keputusan apa. Hari di mana kita sedih. Ya, kehilangan segalanya. Saudara, pasti kita ngalami, pernah ngalami. Yang ketiga, bagaimana caranya saya bisa mengalami hari Minggu Paskah. Hari kebangkitan, hari kebebasan, dan sukacita besar. Nah, jawaban dari 3 pertanyaan ini, ya kan, itu ada di dalam apa? Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, kita akan lihat tentang hari Jumat. Itu hari
Dimana kalau saudara hari ini sedang mengalami hari Jumat. Atau akan menghadapi hari Jumat. Seperti Yesus menghadapi hari Jumat. Itu hari yang paling ngeri saudaraku. Itu paling ngeri saudaraku. Hari dimana ini bedanya Yesus sama kita. Kenapa kok Tuhan gak kasih tahu sama kita. Sampai sebulan depan hari ini kejadiannya akan begini, begini. Kenapa kita gak pernah tahu itu? Pertama saudaraku, kalau kita dikasih tahu, dibukain semua tentang apa yang terjadi 3 hari ke depan. Bagus-bagus kalau misalnya memang itu semuanya tentang rezeki nomplok. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti yang Yesus tahu. Bahwa di hari Kamis, hari Jumat, itu pasti kita udah gak bisa tidur. Ngerti gak saudaraku? Itu Tuhan. Makanya kalau saudara cari orang pinter, gimana ya nasib saya seminggu ini atau tahun 2003? Itu kita jadi orang bodoh. Karena kita nanyanya orang pinter. Orang pinter kalau dia tahu. Tanyain dulu hidup dia gimana. Kita baru baca, baru kita datang lagi. Besok kamu ngalamin apa? Minggu ini apa? Catat jam berapa. Gak ada yang tahu. Setan pun gak tahu akan masa depan kita. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Tapi setan tahu tentang masa lalu kita. Dia yakinkan, dia tahu masa lalu kita, dia beritahu akan masa depan kita. Padahal dia gak tahu, itu setan kan pendusta. Poin yang saya mau ngomongin begini, saudaraku. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Ini Yesus saudara, dia tahu. Ya kan? Dia akan dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan dia. Dia tahu itu. Dia akan ditangkap. Dia akan diadili dengan pengadilan yang gak adil. Dia akan disiksa secara fisik. Saudaraku dipukulin, dicambuk. Saudara dihancurin badannya. Dia udah tahu itu akan terjadi itu depan. Secara emosional, saudaraku dihina sehina-hinanya. Saudaraku, wah udah kita nggak bisa bayangkan nanti saya inikan saudara. Itu Tuhan tuh tahu. Nah sekarang kita kan baru ngerasain sekarang nih gimananya gitu loh. Kalau saudara ngalami hari Jumat, kita belajar dari Yesus. Yang pertama, yaitu bahwa kalau kita ngalami yang namanya saudaraku ketakutan dan kesakitan, kebingungan. Yang pertama adalah ini sederhana sekali. Kita perlu orang-orang dekat. Kita perlu orang-orang dekat. Kita perlu sahabat. Kita perlu keluarga. Di hari-hari kita yang penuh dengan ketakutan dan penderitaan. Katakan amin. Itu penting. Kita perlu dekat ya dengan keluarga. Kita perlu sahabat-sahabat. Kita lihat Yesus. Ya saudaraku. Dia ajak. Yuk kita pergi yuk ke loteng atas. Ya rumah daripada Yohanes Markus kan. Ibunya kan loteng atas itu. Dia ajak ngobrol. Dia makan perjamuan. Dia layani, dia ngobrol. Saudara selesai itu dia ketemu yang sahabat-sahabat dekat ya kan. Setelah itu dari yang 12 diajak yang 3. Ke tempat favoritnya. Kemana? Getsemani. Untuk temenin dia. Lalu apa yang dibuat sama Yesus? Sama sahabatnya. Dia mulai buka perasaan dia. Aku takut loh. Aku takut. Aku sedih. Kayak aku mau mati aja rasanya. Takut. Yuk kita doa bareng yuk. Itu yang Yesus buat. Katakan amin. Ya, ayatnya ada. Matius 26 ayat 36. Sampai 39 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat bernama apa? Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya, maka mulailah ia merasa apa? Sedih dan gentar. Sedih, dia ada punya perasaan sedih dan gentar. Gentar itu takut ya. Ya, lalu katanya kepada mereka, dia terbuka.
Dia cerita, saudaraku. Ya kan? Hatiku sangat sedih. Baca sama-sama. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Katakan amin. Saudara perhatikan di sini baik-baik. Pertama, ya saya ulangi lagi. Yesus saja masih membutuhkan kehadiran para sahabat-sahabatnya di hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan kesakitan. Kesalahan besar kalau kita coba menangani rasa takut kita, penderitaan kita seorang diri. Tuhan tuh tidak mau saudara menanggung kesusahan, kesakitan, ketakutan seorang diri. Saudara butuh keluarga, omong sama keluarga. Katakan amin. Ya, saudara butuh sahabat, orang-orang yang punya firman, yang mengasihi saudara. Cerita, omong sama mereka. Saudaraku, katakan amin. Ya Yesus juga terbuka dengan mereka semua. Ya, yang kedua, ya saudara, kita lihat dari Yesus. Kalau kita lagi sedang mengalami ketakutan dan kita sedang mengalami yang namanya kesakitan. Saudara, kita tuh perlu bukan cuma kehadiran orang-orang yang mengasihi kita. Ya, tetapi juga kita perlu yang namanya hadirat Tuhan. Kita butuh hadir, jangan jauh dari Tuhan. Ya, di hari Jumat itu hari-hari yang penuh ketakutan dan kesakitan. Kita perlu dekat sama Tuhan. Caranya gimana saudara dekat dengan Tuhan? Ya masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Saudara datang, kalau saudara di Palembang ikut ibadah doa pengurapan. Dahsyat sekali setiap Selasa itu. Ya kemarin kita dilawat cara luar biasa. Kuat sekali. Saudara baca Alkitab. Baca firman. Katakan amin. Ya saudara perlu hadirat Tuhan. Nyanyi. Nah sama Tuhan bisa akui gitu. Nyanyi ya. Ada satu lagu. Kita nyanyi lagi. Saat ku takut. Waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sementara nyanyi saya ingat jadinya cerita saudaraku. Ya, cerita beberapa teman-teman pendeta menyaksikan kepada saya pada waktu masa-masa pandemi kemarin. Mereka beberapa cerita tentang teman-teman, sahabat atau pengerja atau jemaatnya mereka. Mereka bilang begini, ya sama saya dengerin gitu. Dia bilang, Pak Sabta, saya melihat ya. Dia bilang dari jemaat atau pengerja yang kena COVID, ya kan, kena COVID, entah parah banget atau enggak. Saya melihat kebanyakan dari mereka yang lolos. Semua orang kan pasti ngalami ketakutan. Betul gak saudaraku? Ngalami kesakitan yang luar biasa. Ya kan, takut nih gimana? Apalagi masa awal-awal saudara. Gak tahu obatnya apa dan gimana. Itu pada awal. Semua gak tahu tentang itu. Dia bilang mereka yang
tidak bisa melepaskan diri dari ketakutan. Ya kan? Mereka rata-rata meninggal. Rata-rata meninggal. Tetapi mereka yang lolos walaupun itu berat. Karena dua. Mereka buka diri, teleponin daripada kita-kita jemaat gereja. Minta tolong dibantu. Diajakin ngobrol, dikirimin makanan, dikirimin obat. Pokoknya mereka terbuka. Ketika mereka terbuka, lalu ada yang ngajakin doa bareng. Dan mereka banyak yang lolos. Tapi beberapa yang udah takut, tertutup. Gak mau ngomong. Akhirnya lewat. Saya bilang, saya ngomong ini satu-satu ngomong kayak gini. Iya juga ya. Saya juga lihat beberapa teman-teman yang lewat itu kadang ngomong, ya kenapa gak ngomong? Kadang-kadang kita tuh selalu, kalau kita ada apa-apa, kenapa-apa, kita gak mau ngomong. Seolah-olah gini, mungkin aja pertama gak mau repotin orang. Yang kedua bisa saja malu. Ngapain malu? Maksud saya bukan semua orang kita cerita. Yesus tidak cerita hatinya sedih, mau mati kepada 12 murid. Dia cuma ngomong sama siapa? 3 murid. Saya ngerti gak? Jangan-jangan yang dia ngomong, saudaraku, kepada siapa? Sama Yohanes saja. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Kita bukan berarti kita mau semua orang biar tahu nih perasaan kita. Enggak. Tapi kalau saudara bisa buka, keluar kata-kata, gua pasang. Dan orang itu mau dengerin. Nah kita saudara, pelayanan mendengar, pelayanan pakai kuping itu jauh lebih efektif daripada pelayanan lewat mulut. Kuping ini lebih menyembuhkan daripada mulut kita. Saya bisa ngerti ini, katakan amin. Ya, Ayub sangat tertolong dengan 3 sahabatnya. Sekian lama mereka tuh cuma diem aja, diem. Pelayanan diem gitu loh. Pelayanan besuk tuh diem, gak ngomong apa-apa. Baru setelah Ayub udah mulai kuat, baru sahabat-sahabatnya baru ngomong. Juga ada kesaksian, ada orang Yahudi yang lolos dari Holocaust ya, kekejaman Nazi. Itu kan ditanya, apa yang buat kamu bisa kuat sampai siksaan gitu hebat? Tekanan bukan cuma fisik tapi juga mental. Udah hancur-hancur segala macam. Dia bilang cuma 2. Ya kan, sahabat dan Tuhan. Sahabat dan Tuhan. Kalau kita antisosial, karena kan antisosial, pokoknya main handphone aja. Gak mau ini orang tahu aku segala macam. Ya kan, itu juga bahaya. Terlalu pamer semua juga. Perasaan, bikin status perasaan lagi apa, kita lagi makan apa, itu juga bahaya. Saudara, akhirnya ditangkepin semua ya kan, dia copotin jabatannya. Gara-gara bininya terlalu terbuka ya dak. Saudara bisa ngerti sih, katakan amin. Jadi ketika kita ngadepin hari Jumat kita pasti punya hari Jumat. Karena emang tiap minggu kita ketemu hari Jumat. Tetapi ada hari Jumat yang namanya hari ketakutan. Dan hari benar-benar kita menderita. Sakit minta ampun. Apa yang harus dibuat? Saudara, ya Yesus. Pertama dia cari sahabatnya. Ya, waktu dia rame-rame, apa yang dibuat Yesus? Dia melayani loh, cuci kaki. Jadi waktu kita nih sedang takut, lagi sedang lemah. Saudara, untuk bisa dapetin kekuatan, saudara harus melayani dulu. Katakan amin. Curhatnya sama orang tertentu. Yang ketiga, langkah berikutnya apa? Doa ke Tuhan. Dia berdoa. Apa doanya Yesus? Itu doanya terkenal. Markus 14 ayat 36. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Abah, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudaraku, ini ada 3 doa
Tapi saya mau ulang lagi saudara ya. Yang tadi cerita saya tentang Yesus. Itu udah tahu tentang penderitaannya. Saudaraku. Bahwa dia akan menderita secara fisik, dia tahu. Akan dipukuli, akan dilukai, disiksa. Yesus tuh tidak tidur. Kalau saudara pergi ke Israel tuh kita bayangkan tuh runutan kronologi penderitaannya sampai ke salib. Itu gak tidur itu. Ya kan, karena kan ininya karena habis dia diadili, dia dicambuk, diadili, lalu kan malamnya kan diturunin kemana? Ke sumur kan, sumur yang paling bawah. Itu ndak tidur, ndak makan, ndak minum. Waduh, padahal udah pendarahannya hebat banget, keluar keringet, itu secara fisik bener-bener ngeri. Dan Yesus sebelum itu terjadi dia udah lihat, ini aku akan jalan ini. Ngeri. Ya kan? Yang kedua, bukan cuma secara fisik aja, secara mental dan emosional. Yesus tahu dia akan apa? Dia akan mengalami penghinaan sehina-hinanya. Dia akan mengalami penolakan. Bahkan bukan cuma penolakan sama siapa? Kalau sama orang yang kita nggak kenal kita ditolak, itu nggak kerasa. Tapi sama orang yang paling dekat kita ditolak. Habis ditolak dikhianati, habis dikhianati ditolak. Dikhianati sama siapa? Yudas. Ditolak sama siapa? Simon Petrus. Wah, itu matang banget yang di dalam tuh. Dipermalukan, diludahin, digantung. Itu kan zaman dulu kalau orang disalib itu hina banget. Itu penghukuman yang paling mengerikan. Penderitaannya saudaraku, dan untuk mempermalukan. Itu secara emosional, ngeri, itu habis. Jadi penderitaan fisik yang paling sempurna yang dialami oleh manusia. Ya kan saudara? Ya kan? Itu dialami oleh siapa? Cuma nama Yesus. Karena dia tuh menanggung saudara. Semua rasa bersalah akibat dosa dan kejahatan manusia di sepanjang sejarah. Dari sejak Adam sampai nanti akhir zaman. Itu dosa manusia. Itu udah tanggung. Semuanya sudah bayangin. Kita tuh salah ngomong aja sama orang. Rasa bersalah kita itu udah hilangnya sukacita tuh udah gak karu-karuan kita. Menderita kadang-kadang nggak bisa tidur kita. Itu dia sekarang semua kejahatan, semua dosa sepanjang sejarah manusia. Dan bukan salah dia. Tapi dia yang disalahkan, dia tanggung itu. Wah, itu benar-benar penderitaan yang hebat. Secara fisik, secara mental, secara spiritual. Saudara, itu yang dia tanggung. Sehingga makanya dia, ya kan, dia harus apa saudaraku? Mengalami yang namanya dipisahkan. Jadi kayak bapak tuh, dia gak bisa lagi panggil Allah sebagai bapak. Pada waktu dia ditanggung semua dosa itu. Dia harus panggil apa? Allahku, Allahku. Gak panggil Bapak lagi. Ketika dia masih mengampuni orang. Masih belum nanggung nih. Ya kan waktu dia masih waktu dipaku satu tangan. Dia doa, Bapak ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hajar lagi sini, dia doa lagi. Hajar lagi kaki, dia doa lagi tuh. Hajar lagi di sana. Setiap kali dicambuk keluar darah. Dia masih berdoa, dia doa, Bapak ampuni dia. Ampuni dia. Dia teriak ampuni dia. Makanya saudaraku, itu kan perwira Romawi bilang ini beda. Aku tuh ratusan ribuan kali nyalipin orang. Kalau orang tuh udah kena disalib kan semua kan udah capek, aus, lapar, segala macam. Pasti kan kalau orang capek, yang di dalam tuh keluar semua. Apa saudara? Caci maki. Saudara, umpatan pasti yang keluar. Karena kan semua penjahat itu yang disalib. Dia lihat di mulut Yesus itu udah pernah ada caci maki. Nggak ada umpatan. Yang ada tuh kok doa. Omongan-omongan yang. Makanya bilang ini beda. Saya yakin itu kan kalau saudara nonton film Yesus tuh yang di Netflix ya. Akhirnya si perwira itu kan jadi orang Kristen ya.
ngalami perjumpaan sama Tuhan, ketemu sama Tuhan. Kaget dia kan. Nah, makanya yang saya cerita gitu. Saudara bisa bayangin gak? Ya kan? Saudara jadi perwira, jadi orang Romawi itu. Saudara yang hancurin segala macam. Lihat badannya hancur. Ya kan? Mati terkulai. Saudara yang kawal untuk dikubur. Berapa hari kemudian ketemu di jalanan. Nyapa. Hei Sabta, apa kabar? Kaget gak sih? Kaget lah gitu. Ini hal-hal yang luar biasa. Yesus bisa bayangkan penderitaannya. Saudaraku. Nah, saya ingin berkata, kalau kita ngalami hal ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita lihat doa Yesus di Getsemani itu ada tiga bagian. Yang pertama apa? Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya, yang pertama, ya kan? Tidak ada yang mustahil bagimu. Di sini artinya apa? Yesus menyatakan imannya. Yesus menegaskan tentang apa? Kuasa Allah. Dia percayakan kuasa Allah. Dia percaya kuasa Allah. Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau saudara ngalami ketakutan, penderitaan yang berat, kan kita mau dilepaskan. Saudara, yang pertama-tama kalau doa di dalam pikiran harus saudara taruh tentang apa? Tentang kuasa Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Katakan amin. Saudara bisa berdoa, Tuhan aku tahu. Ya kan? Aku ini tidak sempurna. Aku tidak bisa kerjakan semua. Aku cuma tahu dan sanggup cuma sekian. Bahkan aku tidak bisa buat apa-apa. Tetapi aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup Tuhan, tolong aku. Itu yang pertama kalau saudara mau doa. Katakan amin. Sederhana saudara. Pokoknya mau ngomong gimana. Yang pertama-tama inti daripada doa perkataan saudara harus apa? Menyatakan iman akan kuasa Allah. Katakan amin. Akan kuasanya. Yang kedua, saudara percaya karena dia mengasihi saudara, dia mau menolong saudara dengan kekuatan kuasanya. Katakan amin. Ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Tidak ada mustahil. Yang kedua, apa? Ambillah cawan ini daripadaku. Di sini Yesus menyatakan apa? Pengharapannya, keinginannya sebagai manusia. Dia sudah lihat ini penderitaan secara fisik, secara emosional, secara spiritual. Ngeri. Ngeri. Kalau bisa, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan ini bisa penderitaan ini yang harus aku jalanin ini. Jadi yang kedua kalau saudara doa, gak usah puter-puter. To the point aja sama Tuhan. Katakan amin. Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara harapkan? Tuhan, sembuhkan sakit penyakitku ini. Sebutin nama penyakitnya apa? Seperti doa Yairus. Ya kan? Ya kan? Tuhan, ya kan? Sampai dia berlutut, ya kan? Datanglah ke rumahku. Ya kan? Anak perempuanku, anak perempuan. Dia kan bilang anak perempuanku jelas. Sedang sakit, hampir mati. Datanglah ke rumahku, ya kan? Tumpangkanlah tanganmu supaya anakku, ya kan? Sembuh. Oh jelas sekali, singkat jelas saudara. Gak muter-muter. Seringkali kita nih kalau doa tuh terlalu butuh. Harus to the point. Katakan amin saudara. Jelas. Yesus ambil cawan ini daripadaku. Powerful sekali. Tuhan berikan saya peluang bisnis. Peluang karir. Peluang buat pekerjaan saya. Yang bagus. Dalam nama Yesus. Doa gitu. Katakan amin. Tuhan buat studiku lancar. Study anak-anakku lancar Tuhan. Atau Tuhan lepaskan saya dari kebiasaan buruk ini. Apa kebiasaan buruknya? Lepaskan. Saya mau. Karena saya percaya kuasa Roh Kudus. Kuasa kebangkitan. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Berkuasa atas dosa ini. Atas kebiasaan buruk saya ini. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Nah ini doa yang nyata yang jelas. Tuhan lepaskan saya dari hubungan yang tidak sehat ini. Lepaskan. Saya gak bisa lepas saudara.
Saya gak bisa lepas dari dia. Tapi aku minta kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Aku percaya dia. Lepaskan. Nyatakan keinginan saudara. Yang ketiga. Ya saudara. Apa doa Yesus? Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus menyatakan kasih dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Katakan amin. Kalau saya ajarin saudara berdoa yang ketiga ini begini saudara. Tuhan, nyatakanlah jalanmu buat saya. Tuhan, buatlah aku mengerti kehendakmu. Tuhan, berikanlah aku kemampuan supaya aku dapat melakukan kehendakmu. Katakan amin. Jadi kita belajar tunduk sama kehendak Tuhan. Ya. Tidak ada satupun dari kita memiliki semua yang kita butuhkan. Tidak ada satupun di antara kita yang mempunyai semua kemampuan. Kita bisa semua. Makanya kalau saya tuh ngelihat orang tuh, wah suaranya ngomongnya besar. Dia tahu semua, dia ngerti semua, dia bisa semua. Saya ngelihatnya keren banget orang ini. Tapi hati-hati. Saudaraku, itu tidak boleh. Kalau saudara saya ajarin, saya tuh selalu tiap hari Tuhan tambahkan kuasamu, tambahkan hikmatmu, tambahkan pengetahuanmu, tambahkan aku kerajinan Tuhan, tambahkan aku kemampuanmu, tambahkan Tuhan. Ya karena kita nggak semua hal kita bisa kerjakan, makanya kita butuh dua, kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Kalau kita udah bilang aku gak butuh orang. Aku bisa, aku gak mau nanti jadi utang budi sama orang. Gak mau aku. Sombong itu namanya. Saya ngeri. Katakan amin. Wah aku gak perlu Tuhan-Tuhanan. Ya kan bisa tuh. Jangan. Setiap kita pasti akan ketemu hari Jumat. Gak ada ya kan. Gak ada yang gak ketemu hari Jumat. Entah emang Jumat beneran. Gitu udah. Atau memang Jumat yang namanya ketakutan dan penderitaan. Besok kita belajar tentang hari Sabtu dan hari Minggu. Saya percaya saudara akan diberkati. Ya kan, kalau kita sudah belajar 3 hari ini, ya kan, ini kita harus belajar. Makanya, karena saya butuh orang lain, maka saya harus baik-baik bangun hubungan dengan orang. Katakan amin. Semua orang saya harus lihatnya sebagai apa? Sebagai aset. Aset. Ya kan? Harta yang paling berharga. Katakan amin saudara. Bukan berarti benda ya. Ini orang penting. Semua penting di mata saya. Karena kalau saya bisa pelihara mereka. Saya jagai mereka. Saya lindungi mereka. Saya berkati mereka. Saya perbesar mereka. Satu hari kelak. Ya kan Tuhan akan pakai mereka. Untuk menolong saya. Katakan amin. Walaupun saya tidak bergantung sama manusia. Akhirnya tapi Tuhan. Ya kan. Bisa pakai manusia untuk menolong saudara. Yang mengerti katakan. Jangan gampang putuskan hubungan. Jangan lupa. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Lewat orang-orang yang pernah memberkati kita. Katakan amin. Kalau saudara. Walaupun kalau ada orang sudah bangun jembatan. Untuk supaya kita bisa seberangi itu. Setelah saudara nyebrang, jangan hancurkan jembatan itu. Satu hari saudara mungkin mau balik lagi ke situ. Karena di situ ada keperluan yang lain. Saya bisa ngerti deh, katakan amin. Ya kan? Emang ada pepatah bilang, saudaraku, kalau kamu mau ini pergi, naik perahu sampai di pulau, perahunya harus dibakar. Jangan, tetap jaga perahu itu. Karena Tuhan bisa pakai perahu itu. Katakan amin saudara. Ya. Ya kan Tuhan gak mungkin kirim perahu dari sorga buat kita. Saya mau bicara tentang ya kan kita perlu rendah hati. Lemah lembut rendah hati. Lemah lembut tidak gampang nyerang. Tidak gampang nekan orang. Ya kan saudara katakan amin. Ya kan belajar memberkati. Rendah hati belajar bergantung kepada orang. Dan percayakan orang. Katakan amin. Saya berdoa saudara diberkati pesan ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami ya Tuhan ada di hari Jumat.
Hari-hari di mana kami menghadapi begitu ketakutan akan keuangan, akan masa depan, akan rumah tangga kami, akan anak-anak kami, akan pelayanan kami Tuhan. Kami butuh Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tolong kami Tuhan, tolong sembuhkan anak-anak-mu ini. Berikan kami, tuntun kami, ya Tuhan, di jalan-Mu, di kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat yang indah hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu. Bungkus terus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berikan kami ya Tuhan terus belajar dan bertumbuh, semakin lemah lembut dan rendah hati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.